Oke, shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Pak Bobi. Kali ini Pak akan menjelaskan pelajaran matematika mengenai dua hal. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pembagian, dan yang kedua itu kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran. Oke, dan dalam episode sebelumnya Pak sudah menjelaskan mengenai pembagian itu bagaimana caranya. Tapi kali ini Pak akan mereview kembali untuk mengerjakan pembagian. Oke, untuk itu kita akan next ke slide berikutnya. Oke, kita akan memulai review pembagian. Di sini Pak ada beberapa contoh soal, tapi sebelum masuk di soal Pak akan menjelaskan sedikit mengenai pembagian itu. Oke anak-anak, kali ini kita ada contoh soal nih, di mana ada 804 dibagi dengan 2. Hal yang pertama harus kita lakukan, kita harus lihat angka yang dibagikan 2. Kita akan memikirkan angka yang di atas ini, harapannya angka berapa yang dikalikan akan menghasilkan nilai 8. Jadi 2 dikali dengan 4, 2 dikali 4 hasilnya 8, kita taruh di bawah 8. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita mengoperasikan dengan operasi kurang. Kita turunkan nolnya. Setelah kita menurunkan nolnya, kita pikir lagi, 2 kali dengan angka berapa akan menghasilkan 0. Benar sekali, angka 0. Ya, kita sudah mendapatkan hasil nolnya. Selanjutnya kita hanya tinggal kurangkan. Kenapa kita langsung kurangkan nolnya? Karena kalau kalian lihat di atas 8 kurang 8 itu 0, kalian tidak perlu menuliskan lagi. Jadi seperti ini, kalau 0 kurang 0 kita tidak perlu tulis lagi. Selanjutnya kita pikir 2 kali angka berapa akan menghasilkan nilainya 4, yaitu 2 dikali dengan 2 dikali 2, 4. Selanjutnya kita mengoperasikan operasi pengurangan, yaitu 4 kurang 4 hasilnya 0. Ya seperti itu anak-anak. Setelah kalian sudah mendapatkan hasil baginya, untuk membuktikan apakah hasil pembagian kalian benar atau tidak, kalian itu bisa melakukan dengan cara perkalian. Jadi kalian bisa ambil hasilnya yang ini, 402 kan, dikali dengan 2 yang ini, kita kalikan dengan 2. Ya, kita mau cari apakah perkalian 402 dikali 2 akan menghasilkan 804 atau tidak. Oke, ayo kita lihat dengan seksama ya. Kita kerjakannya dari belakang. 2 kali 2, 4. Oke, sekarang 2 kali 0 lagi. 2 kali 0, 0. Selanjutnya 2 dikali dengan 4, hasilnya 8. Ternyata hasil perkalian 402 dikali dengan 2 menghasilkan 804. Seperti ini. Jadi itu menandakan bahwa cara pembagian kalian itu sudah benar sekali. Tapi ketika kalian mengerjakan hasil baginya ini, ketika dikalikan dengan 2 dan tidak mendapatkan hasil 804, berarti itu cara pembagian kalian masih salah. Oke anak-anak, kita akan next ke slide berikutnya. Oke, di sini Pak ada 3 contoh soal. Pak akan jelaskan satu persatu. Kita mulai kerjakannya. Di sini ada soal pertama, ada 648 dibagi 2. Kita pikir angka berapa di sini yang dikalikan akan mendapatkan nilai 6. Kita kerja satu-satu dulu ya. Yaitu 3, 4. Tapi kalian tetap fokus ya. Oke, 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Kalian taruh
Maaf kalau 6-nya bagus. Selanjutnya kita tinggal menurunkan 4 ini. Kita kerjakan perlahan-lahan. 4. Sekarang kita pikir 2 dikali dengan berapa? Hasilnya 4, yaitu 2. Hasilnya kita taruh bawahnya. Oke. Karena 6, yang ini 6 kurang 6 hasilnya 0, tidak perlu ditulis. 4 kurang 4 hasilnya 0, kita tidak perlu tulis. Selanjutnya kita menurunkan lagi 8 sini ya, 8. Sekarang kita mau cari angka di sini nih. 2 dikali dengan berapa yang hasilnya 8? Oh, ternyata ada, yaitu angkanya adalah 4. Yang ini lagi ya, 4, 8 hasilnya kita taruh bawah, tinggal kita taruh operasi pengurangan. 8 kurang 8 barulah kita taruh 0. Jadi anak-anak, untuk pembagian 648 dibagi 2 itu hasilnya kita dapat 324. Oke, mari kita sama-sama buktikan apakah hasil bagi kita ini sudah benar atau masih salah. Kita tulis ini, ganti dulu warnanya ya. Di sini kan kita dapat hasilnya ya. Yang ini hasilnya kita tulis 324. Kita kali dengan 2, apakah nanti dapat hasilnya ini atau tidak? Kita kali dengan 2. Oke, kita kali, operasi kali. 2 kali 4, benar sekali 8. Sekarang 2 dikali dengan 2, 4. Sekarang 2 dikali dengan 3, hasilnya 6. Hasil yang kita peroleh yaitu 648. Apakah sama atau tidak? Ternyata sama. Jadi cara pembagian kita sudah benar. Ayo kita pindah ke soal nomor 2. Di sini ada 369 dibagi dengan 9. Oke, kita pikir masih kerja yang sama, pakai operasi kali di sini. 9 kali berapa? Angka berapa di atas ini? Yang hasilnya 3. Ada atau tidak? Tidak ada kan? Untuk itu kita pikir kalau memang 3-nya tidak ada, kita ambil 2 angka. Jadi kalau sudah pakai 1 angka tidak bisa, kita pakai 2 angka. Yaitu kita ambil 36 aja. 9 kali berapa yang dapat 36? Ketika kalian mengalihkan, kalau tidak ada yang dapat 36, berarti kalian harus kuncinya pilih angka perkalian yang mendekati 36. Oke, kali ini kita pikir 9 kali berapa yang dapat 36? Apakah ada? Benar sekali ada, ternyata, yaitu 4. 9 kali 4 hasilnya 36. Kita taruh di bawah sini 36. Kita tinggal menurunkan angka 9. Oke, 36 dikurang 36 hasilnya 0 kan? Kalau hasilnya 0 di depan seperti ini, kita tidak perlu menuliskannya. Kita cukup taruh angka 9 saja. Oke, tunggu. Oke, kita lihat kembali. Sekarang kita pikir 9 kali dengan berapa angkanya sehingga kita memperoleh nilai 9. Benar sekali, yaitu 1. Oke, kita tulis 1. Hasilnya 9. 9 kurang 9 hasilnya 0. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pembagian itu adalah pengurangan secara berulang-ulang sampai menghasilkan hasil 0 atau sampai habis. Jadi di sini kita memperoleh hasil pembagiannya yaitu 41. Kita buktikan ya. 41. Kita cari, buktikan 41 dikali 41 yang ini dikali dengan 9.
apakah hasilnya akan kita peroleh 369 atau tidak. Oke, mari kita lihat sama-sama. 9 kali 1 9, kita tulis 9. 9 kali 4 benar sekali 30. Oke, sehingga kita dapatlah hasilnya 369 kan, sama. Berarti 9 itu kali dengan 41 hasilnya 369, sehingga hasil dari pembagian kalian itu sudah benar, yaitu 41. Oke, kita lihat soal yang ketiga, masih dengan cara yang sama. Kalian perhatikan baik-baik ya. Di sini kita pakai operasi perkalian. Oke, 8 dikali dengan berapa yang hasilnya 8? Ya, benar sekali. Kalian kali dengan 1 ya. Hasilnya 8. 8 kurang 8. Hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Kita turunkan 4. Nah, 4, 8 kali berapa yang dapatnya 4? Ada? Kalau tidak ada tadi Pak bilang apa? Kita pilih yang mendekati. Kita akan coba, kita pilih mendekati. 8 kali berapa yang dapat mendekati 4? Ya, 8 kali 0 ya. 8 kali 0 kita tulis. Kita tulis 0 jadi 0 ya. Selanjutnya kita tinggal kurangkan saja. 4 kurang 0 hasilnya 4. Sekarang kita tinggal turunkan 0 ya kan. Selanjutnya 8 dikali dengan berapa? Hasilnya 40. Ada yaitu 5. Hasilnya 40. Di sini Pak akan menjelaskan bagi kalian. Ini 40 Oke, di sini Pak mau buktikan hasil bagi kita itu sudah benar atau masih salah. Coba kita lihat. Di sini kan hasilnya dapat 105. 105 itu kita akan kalikan dengan 8, apakah dapat 840 atau tidak. Jadi kita tulis 8. Oh, tunggu ya, salah. 8 kali dengan 8. 8 kali 5 40, kita tulis. Kita 8 kali 0 4 kan. 8 kali 1 8. Ternyata hasilnya kita dapat 840. Apakah benar? Benar sekali. Berarti cara pembagian kalian sudah benar. Kalau kalian sudah dapat 105. Oke, kita akan lanjut ke slide berikut mengenai operasi hitung campuran. Kita akan mereview operasi hitung campuran. Oke, dalam operasi hitung campuran itu ada 5 simbol yang akan kita gunakan. Dan kalian harus pahami ini baik-baik ya. Simbol pertama yang kita gunakan itu ada tanda kurung namanya. Yang kedua ada tanda kali. Yang ketiga ada bagi. Yang keempat ada penjumlahan. Dan yang kelima ada pengurangan. Di antara 5 simbol ini dalam operasi hitung campur itu kita mau lihat simbol mana sih atau operasi mana sih yang paling kuat. Operasi yang paling kuat di antara kelima operasi ini atau simbol ini yaitu yang pertama adalah tanda kurung. Itu adalah juara 1. Kalau sini Pak tulis juara 1 ya. Dan juara 2-nya adalah tanda kali dan bagi. Dan juara 3-nya adalah tanda tambah dan kurang. Kenapa tanda kali dan baginya
juara 2 karena ketika kalian menemukan soal operasi hitung campur itu, kalian menemukan kali dan bagi dalam satu operasi, mereka dua itu sama-sama kuat. Jadi kalian mengerjakannya bisa kali duluan atau bagi duluan. Begitu pula dengan penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita lanjut. Di sini Pak punya contoh soal nih. Pak punya satu contoh soal yang dimana Pak akan menjelaskan kalian bagaimana cara mengerjakan ketika kalian menghadapi operasi hitung campuran. Oke, yang pertama itu di sini nih ada soalnya kan, 64 kurang 25 ditambah dengan 84 kurang 70. Yang dimana 84 dan kurang 70 ini mereka dalam kurung ya. Oke, kita akan menjawab soal ini. Soal ini kita akan menjawab yang dimana Pak akan menjelaskan kepada kalian mana sih yang akan kerjakan duluan. Tadi kita kembali ke slide kita. Yang dimana tadi operasi tanda kurung ini lebih kuat kan, berarti kita kerjakan operasi tanda kurung terlebih dahulu. Bukan berarti kalian kerjakan operasi tanda kurungnya lebih dahulu, kalian menuliskan hasilnya paling depan. Itu salah. Contohnya seperti ini. Ketika kalian ketemu soal ini seperti ini, kalian kerjakan operasi kurung duluan kan, tapi penempatannya itu tidak boleh berubah tetap. Tapi ketika kalian mengerjakannya seperti ini, 84 kurang 70 itu kan 14. Kalian tulis 14, baru kalian tulis tambah 64 kurang 25, terus pastinya kalian akan mendapatkan hasil 14 ditambah 64 78 dikurang 25, hasilnya adalah 53. Ketika kalian mengerjakan seperti ini adalah cara pengerjaan yang salah. Jadi cara pengerjaannya itu tidak seperti ini. Bukan berarti ketika kalian mengerjakan tanda kurung duluan, hasil dari tanda kurung ini kalian taruhnya ke depan. Itu salah. Cara yang benar itu seperti yang Pak tunjukkan ini. Pertama, kalian tetap mengerjakan hasil pengurangan dalam kurung ini lebih dahuluan, namun posisinya angkanya masih tetap seperti ini, ya kan? 64 masih paling depan, selanjutnya kurang 25, baru ditambah hasil pengurangan ini 14, selanjutnya 64 kurang 25. Kalian kerja ini duluan. Di sini kan kalian ketemunya dua operasi kan? Operasi kan tadi juara 3 kan tambah dan kurang. Jadi ketika kalian menemukan operasi ini, tanda tambah dan kurang, tanda tambah dan kurang, kalian bisa kerjanya dari kiri. Jadi ketika kalian menemukan operasi yang sama kuat, kerjanya dari sebelah kiri. Jadi 64 kurang 25 hasilnya adalah 39. Oke, 39 kan, tinggal ditambah dengan 14, hasilnya 53. Jadi ini adalah pengerjaan yang benar. Di sini ada kata kuncinya yang dimana kalian bisa lihat. Dalam mengerjakan soal operasi hitung campuran, tujuannya untuk mengurangi banyaknya operasi yang ada menjadi satu operasi dalam operasi hitung campuran.
Jadi sini kalian lihat, di sini ada banyak operasi kan, ada kurang, ada tambah, ada tanda kurung, ada kurang lagi. Ada berapa operasi nih? 1, 2, kurang kan sudah, tanda kurung 3 operasi. Kalian lihat pada saat mengerjakan operasinya kan berkurang. Awalnya 3, sekarang menjadi 2 saja. Dan setelah itu dia akan berkurang lagi menjadi 1. Jadi itulah tujuan dalam pengerjaan operasi hitung campuran ini. Oke, kita next slide berikut. Ya, di sini Pak ada punya satu contoh soal yang dimana 9 kali 25 ditambah dengan 100 kurang 70. Oke, kita akan jawab. Cara pengerjaannya yang paling pertama itu kita kerjakan yang mana, anak-anak? Oke, benar sekali anak-anak, kita kerjakan yang dalam tanda kurung ini. Tapi kita tuliskan kembali 9 dikali dengan 25 baru ditambah dengan 100 kurang 70 tadi berapa hasilnya? Oke, 30. Kita kerjakan lanjut ya. Setelah ini kita kerjakan mana? Di sini ada operasi, tunggu ya, saya jelaskan pakai warna lain aja supaya kalian lebih paham. Di sini ada operasi kali dan tambah. Kalau kali dan tambah itu mana yang lebih kuat? Ini kan ada kali, ada tambah. Antara ini 2 operasi mana yang lebih kuat? Kali. Berarti kita kerjakan yang terlebih dahulu yaitu kali. Ini nih. 9 kali 25. Kita cakar. 9 kali 25 atau 25 kali 9 sama saja ya. 9 kali 5 45 kan. Kita tulis angka 5 nya, kita ambil, kita taruh bawah sini. Angka 4 nya itu kita sisip di atas 2. Oke. Selanjutnya 9 dikali 2 hasilnya 18, tapi ingat ditambah dengan 4 lagi. Jadi 9 kali 2 18 tambah 4 hasilnya 22. Jadi kita tinggal menuliskan 225. Tinggal kita turunkan tambah 30. Kita tulis. Oke. Hasilnya dapat berapa? Dapat 255. Inilah jawaban yang benar. Oke, kalian perhatikan di sini ada berapa operasi? Kita lihat ada 1, ada 2, ada 3 tanda kurung, ada 4. Setelah itu tinggal berapa operasi nih? Kita tulis dulu 1, 2, 3, 4 operasi. Kita lihat di bawahnya sisa berapa operasi? 1, 2. Terjadi pengurangan operasi kan? Soalnya sisa 1. Jadi ketika kalian menemukan soal operasi hitung campuran, cara kerjanya seperti ini ya anak-anak. Kita next. Oke, di sini Pak ada latihan untuk kalian yang dimana soalnya kerjakanlah soal pembagian dan operasi hitung campur berikut dengan menggunakan caranya seperti cara kerja yang ada di slide yang kalian nonton ini atau yang ada di video yang sudah dijelaskan oleh Pak. Cara kerjanya sama seperti yang telah Pak jelaskan ya. Oke, selamat mengerjakan. God bless you. Sampai jumpa. Dadah.